Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Jalianti dengan NIM C2215201007. Nah, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah biologi reproduksi. Nah, tugasnya ini tentang sirkulasi darah pada janin dan setelah lahir. Tapi sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum bagaimana sih cara sirkulasi darah pada janin dan pada bayi setelah lahir? Oke, kalau belum tahu, mari kita belajar bareng-bareng. Oke, baik. Mari kita bahas mengenai sirkulasi darah pada janin dan sirkulasi darah setelah lahir. Tapi kalian tahu gak sih, selama kehamilan, bayi yang belum lahir bergantung pada ibunya untuk makanan dan oksigennya. Karena janin itu tidak bisa menghirup udara. Sirkulasi darahnya berbeda dengan sirkulasi darahnya setelah lahir. Nah, di sini ya, yang pertama, plasenta. Plasenta adalah organ yang berkembang dan tertanam di dalam rahim ibu selama kehamilan. Bayi yang belum lahir terhubung ke plasenta oleh tali pusat. Semua nutrisi, oksigen, dan penunjang kehidupan yang diperlukan dari darah ibu mengalir melalui plasenta ke bayi melalui pembuluh darah di tali pusat. Nah, yang selanjutnya, produk limbah karbon dioksida dari bayi dikirim kembali melalui pembuluh darah tali pusat dan plasenta ke sirkulasi ibu untuk dibuang. Nah, kalian tahu juga gak sih, saat masih di dalam kandungan, paru-paru bayi itu belum bisa digunakan. Hati bayi belum berkembang sempurna. Darah yang bersirkulasi melewati paru-paru dan hati dengan mengalir di jalur yang berbeda dan melalui lubang khusus yang disebut san. Nah, untuk selanjutnya, aliran darah pada bayi yang belum lahir mengikuti jalur ini nih. Yang pertama, oksigen dan nutrisi dari darah ibu ditransfer melintasi plasenta ke janin melalui tali pusat. Nah, terus darah yang diperkaya ini mengalir melalui vena umbilicalis menuju hati bayi. Di sana ia bergerak melalui pirau yang disebut ductus venosus. Nah, hal ini memungkinkan sebagian darah masuk ke hati, tetapi sebagian besar dari darah yang mengandung banyak oksigen ini mengalir ke pembuluh besar yang disebut vena cava inferior dan kemudian ke atrium kanan jantung. Nah, bagaimana sih yang terjadi di dalam jantung janin? Nah, ketika darah beroksigen dari ibu memasuki sisi kanan jantung, mengalir ke ruang atas atau atrium kanan. Sebagian besar darah mengalir ke atrium kiri melalui san yang disebut foramen oval. Lalu dari atrium kiri, darah bergerak turun ke bawah jantung atau vertikal kiri. Nah, ini kemudian dipompa ke bagian pertama dari arteri besar yang berasal dari jantung. Nah, di sini juga jadi si aorta itu naik. Nah, dari aorta, darah kaya oksigen dikirim ke otak dan ke otot jantung itu sendiri. Darah juga dikirim ke tubuh bagian bawah. Nah, darah yang kembali ke jantung dari tubuh janin mengandung karbon dioksida dan produk limbah saat memasuki atrium kanan. Itu mengalir ke vertikal kanan, di mana biasanya akan dikirim ke paru-paru untuk diberi oksigen. Tapi sebaliknya, ia melewati paru-paru dan mengalir melalui ductus arteriosus ke dalam aorta descendens yang terhubung ke arteri umbilicalis. Di sana, darah mengalir kembali ke plasenta. Di sana juga karbon dioksida dan produk limbah dilepaskan ke dalam sistem peredaran darah ibu. Oksigen dan nutrisi dari darah ibu ditransfer melalui plasenta. Kemudian siklus dimulai lagi. Nah, untuk selanjutnya sirkulasi darah setelah lahir. Pada saat persalinan, sebagian besar bayi langsung menangis. Maka di situ akan terjadi perubahan terhadap sirkulasi darah. Di antaranya, yang pertama, paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah, di antaranya yang pertama, arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus anterior botali akan menutup.
Yang kedua, perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh vertikal kanan dan dialihkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Nah, yang ketiga, akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen oval menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Nih, yang kedua ada pemotongan tali pusat. Tali pusat dipotong setelah bayi menangis dengan nyaring sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50%. Dengan dilakukannya pemotongan tali pusat, berarti perubahan sirkulasi darah pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Nah, jadi gimana? Sekarang udah pada tahu kan gimana sirkulasi darah pada janin? Nah, baik kalau gitu. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.